Ada kabar gembira khususnya bagi teman-teman yang galbay pinjol. Karena apa kabar gembiranya? Ketika Anda galbay pinjol selama 2 tahun, itu utang Anda di dalam Slick OJK auto lunas dan statusnya tidak masuk daftar hitam. Lalu bagaimana caranya tuh Bang? Agar data gue saat galbay dipinjol legal OJK, data gue tetap aman dan tidak masuk Slick OJK. Tentu utangnya auto lunas. Di sini kita bukan bahas tentang asuransi, tapi ada info terbaru mengenai data Anda tidak masuk ke daftar hitam OJK. Jadi bagi teman-teman yang harus Anda ketahui, ketika Anda memiliki pinjaman online atau perbankan ataupun pinjaman-pinjaman di perusahaan jasa keuangan, tentunya Anda datanya akan tercatat di dalam Slick OJK. Namun banyak sekali para kaum galbay pinjol, khususnya galbay pinjol legal OJK, mereka itu mengeluhkan takut datanya masuk daftar hitam di dalam Slick OJK atau kredit macet. Dan di sini teman-teman juga banyak yang bertanya, Bang, kapan tuh data gue bisa bersih di dalam Slick OJK? Nah, ini cocok sekali bagi teman-teman yang harus Anda ketahui karena dalam waktu 2 tahun saja data Anda di dalam Slick OJK tetap bersih. Lalu bagaimana tuh Bang caranya? Ini yang akan kita bahas karena banyak sekali informasi-informasi berseliweran yang mengenai cara menghapus data di dalam Slick OJK atau membersihkan data dalam Slick OJK walau Anda memiliki tunggakan galbay pinjol. Nah, tolong perhatikan video ini baik-baik agar teman-teman paham, mengerti. Oke deh, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Terus Pinjol. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang utang bisa auto lunas, Slick OJK kita akan bersih dalam waktu 2 tahun. Ini informasi yang bahagia khususnya bagi teman-teman yang galbay pinjol legal OJK. Cuman dalam waktu 2 tahun saja data Anda bisa bersih. Dan juga ada yang mengatakan, Bang, itu kayaknya 5 tahun Bang, data bakalan bersih dalam Slick OJK kalau lu punya utang pinjol. Nah, ini kita membahas juga ya, agar teman-teman mengerti dan paham. Dengarkan, perhatikan tayangan-tayangan visual dalam video ini. Dan jangan lupa teman-teman yang menyukai channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, dan juga teman-teman memiliki pertanyaan seputar galbay pinjol, silakan aja ketikkan dalam komentar. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Teman-teman, di sini kita ambil informasi dulu, sumber informasinya, dan gua akan ambil poin-poin pentingnya saja. Habis itu gua akan menjelaskan. Tolong perhatikan dan dengarkan ini baik-baik. Di sini gua ambil informasinya di salah satu portal berita di Detik Finance. Proses pemeriksaan skor kredit ini dikenal dengan Slick atau Sistem Layanan Informasi Keuangan, sebelumnya BI Checking. Slick merupakan sistem informasi yang dikelola oleh OJK. Jadi kalau teman-teman itu memiliki pinjaman di perusahaan jasa keuangan yang sudah legal, yang sudah tercatat di OJK, tentu data Anda akan tercatat di dalam Slick OJK. Dan apabila ketika teman-teman memiliki utang di sebuah perusahaan jasa keuangan yang sudah tercatat di OJK, ketika Anda telat bayar atau tidak bayar-bayar, tentunya Anda akan mendapatkan skor kredit buruk atau masuk daftar hitam di Slick OJK. Nah, daftar hitam ini yang kita akan bahas bro, agar teman-teman Slick OJK-nya tetap bersih walau Anda galbay di pinjaman online legal OJK. OJK akan memperbarui skor kredit pada Slick dengan jangka waktu hingga 24 bulan, mungkin sekitar 2 tahun ya. Terhitung sejak tanggal terakhir pembayaran tunggakan kredit. Jadi terhitungnya itu saat Anda memiliki jatuh tempo, dan juga terhitung lagi untuk 24 bulan ke depan. Ya mungkin 2 tahun ya bro. Jadi dalam 2 tahun itu kemungkinan data Anda akan bersih. Tolong dengarkan lagi. Untuk membersihkan catatan kredit yang buruk, debitur perlu melunasi seluruh tagihan, meliputi tagihan pokok maupun bunganya. Setelah melakukan pelunasan, debitur dapat meminta surat yang menyatakan telah melunasi utang. Lalu debitur dapat mengecek kembali data di Slick OJK. Nah, yang dimaksud dengan data Anda bisa
lunas dalam waktu 2 tahun adalah, tolong diperhatikan baik-baik agar teman-teman tidak gagal paham. Jadi ketika Anda memiliki gagal bayar yang mungkin data Anda sudah masuk ke dalam slik OJK atau sudah masuk daftar hitam, lalu Anda mau bersihkan data Anda di dalam slik OJK, lalu Anda sudah bayar, ya sudah melunasi, Anda sudah melunasi, tapi di dalam slik OJK-nya itu statusnya masih daftar hitam atau macet kreditnya. Teman-teman sering kan pasti mendapatkan seperti itu. Teman-teman gak usah kaget. Kenapa? Karena menurut informasi dari Detik Finance bahwa OJK akan memperbarui data saat masuk 24 bulan atau dalam waktu 2 tahun. Jadi ketika lu bayar sekarang, maka data itu akan terupdate, akan terlihat statusnya lunas, statusnya lancar nanti 2 tahun ke depan. Begitu ya, ngerti? Ya, jadi kalau lu tidak melunasi utang pinjol, tetap tagihan utang lu di slik OJK masih ada. Tapi teman-teman gak usah khawatir. Kenapa gak usah khawatir? Karena kalau lu galbe di pinjol legal OJK dibanding lu galbe di bank, ya di perbankan, produk-produk perbankan, justru tingkat bahaya untuk slik OJK-nya yang bermasalah lebih tinggi di perbankan dibanding di pinjol. Kenapa? Karena ada beberapa pinjaman online, walaupun dia statusnya sudah legal, sudah berizin OJK, sudah mampu memasukkan data Anda ke dalam slik OJK, itu pasti data Anda bakalan bersih di dalam slik OJK. Bukti-buktinya mana bang? Bukti-bukti sebenarnya gue sudah spill itu, lihat aja tentang gue, lihat saja tentang member-member gue yang sudah cek slik OJK-nya, dia galbe 6 bulan. Statusnya masih call 1. Nah, artinya apa? Ada beberapa sebagian pinjol yang sudah legal OJK, itu pinjolnya belum bisa memasukkan data Anda ke dalam slik OJK. Itulah yang dimaksud dengan pinjol semi legal. Sebenarnya pinjol-pinjol semi legal itu adalah cuman bahasa aja, cuman peribahasa aja. Yang Anda harus tahu bahwa di Indonesia ini pinjaman online cuman ada 2, legal dan ilegal. Tapi ada beberapa pinjol legal OJK, walaupun dia status legal, tapi belum tentu mampu memasukkan data Anda ke dalam slik OJK. Lalu bagaimana tuh bang? Pinjol-pinjol yang mampu memasukkan data gue ke dalam slik OJK. Teman-teman gak usah khawatir kalau galbe di pinjol legal OJK, walaupun pinjolnya mampu memasukkan data Anda ke dalam slik OJK. Perlu Anda ketahui juga bahwa OJK sudah mengeluarkan aturan terbarunya di tahun 2024, tepatnya di bulan Januari, mengenai pinjol diwajibkan harus memiliki asuransi. Jadi apa, ketika lu galbe pinjol, lu bisa saja utangnya bisa di-auto lunaskan kalau lu dapat asuransi. Bukti-buktinya mana bang? Bukti-buktinya saja lu bisa cek tentang pinjol Samir. Itu ada beberapa member gue galbe di pinjol Samir, terus tiba-tiba utangnya auto lunas. Ternyata dia, perusahaan pinjol Samir ini sudah melakukan pembayaran kepada pendanaannya. Jadi pinjol Samir ini melakukan pembayaran tuh bro kepada pendanaannya. Jadi statusnya lancar. Ya, gue juga ada galbe di Kredivo, ya. Aku laku, gue galbe cuma sedikit bro, nggak sampai 5 juta, di bawah 5 juta. Itu statusnya call 1 dan call 2 aja sampai sekarang. Dan sekarang berubahnya jadi call 1. Tapi walaupun gue statusnya di slik OJK call 1 alias lancar, tetap tagihan gue di Agulaku dan Kredivo masih ada. Ini yang membuat kita bingung bro. Di slik OJK-nya bersih, bagus, tapi di dalam aplikasi Kredivo dan Agulaku masih ada catatan. Masih statusnya masih ada tunggakan. Ya, gue juga gak ngerti nih, maksudnya apa gitu. Apakah dari pihak pinjolnya belum melakukan pembayaran kepada pendanaannya, atau pihak dari perusahaannya juga belum melakukan update data? Ini yang kita harus tahu bro. Nah juga ada sebagian member-member gue, keluhan-keluhan dari pengikut gue, dia mengatakan, bang gue udah galbe, bang gue sudah melunasi pinjol, tapi kok di slik OJK gue itu masih ada ya, masih backlist ya. Nah itu tandanya ada 2 faktor yang menyebabkan data Anda masih masuk slik OJK ataupun BI checking. Faktornya adalah seperti tadi di awal gue sampaikan, bahwa data akan diupdate
data akan diupdate setelah masuk 2 tahun atau 24 bulan. Jadi kalau lu bayar sekarang itu belum statusnya masih itu. Kalau lu bayar sekarang, nanti di Slik OJK-nya tetap masih BI checking, bro. Kecuali lu hari ini bayar, lu tunggu dah tuh 2 tahun ke depan, pasti basi bersih. Tapi catatan yang terbesarnya bagi nasabah ataupun member-member gua ya, yang sudah memiliki pelunasan utang pinjol, lu wajib sekali untuk meminta bukti hasil lunasnya, bro. Kenapa? Ya mungkin saja pinjolnya ini nakal, dia sengaja tidak melakukan update data dan akhirnya Slik OJK Anda masih tetap bermasalah. Kalau lu punya bukti pelunasan lu bahwasanya sudah melakukan pembayaran, lu punya buktinya ya, lalu dalam 2 tahun Slik OJK lu masih bermasalah, ini lu bisa membersihkannya. Dengan cara apa, Bang? Lu lapor kepada OJK dan jangan lupa berikan bukti pelunasannya. Pasti pihak OJK-nya akan melakukan update data, bro. Ya, dan juga teman-teman, dalam video ini gue hanya bisa menyampaikan, jika teman-teman masih membutuhkan Slik OJK, gue hanya kasih saran, jauhkan pinjol dan jangan pernah melakukan pinjaman online. Lu butuh uang, lebih baik lari ke perbankan aja, jangan ke pinjol. Lebih baik lari ke perbankan daripada ke pinjol. Tapi gue lebih menyarankan lagi adalah jauhkanlah utang piutang. Karena kalau lu berhutang, tentu lu bukan mendapatkan untung, tapi Anda mendapatkan masalah yang mungkin Anda belum tahu. Lu yang membutuhkan Slik, jauhkanlah pinjol. Tapi kalau lu yang sudah kena pinjol, gue sarankan lebih baik pensiun saja. Jangan pernah dipaksa-paksakan. Ya. Dan mungkin segitu aja informasi yang gue sampaikan tentang ya Slik OJK. Dan juga sini ada tambahan lagi, pasti akan bertanya, Bang, cara cek Slik OJK gimana? Lu bisa cek saja di playlist gue, itu ada tutorialnya secara jelas, gue tampilkan, gue buatkan tutorialnya bagaimana lu bisa daftar Slik OJK atau bisa melihat Slik OJK lu di website INDEP. Nah, kebanyakan orang-orang yang sudah melakukan registrasi di dalam website INDEP itu sering gagal. Tapi dalam video itu gue sudah tayangkan tidak ada kegagalan. Bagaimana cara itu, Bang? Biar tidak gagal registrasi di INDEP untuk mengecek Slik OJK. Lu bisa cek saja tutorialnya dan pahami, tonton sampai selesai, bro. Agar lu tahu step by stepnya seperti apa. Dan mungkin segitu aja, dan gua akan kasih tahu juga teman-teman yang mau join ke dalam grup Telegram, itu link grupnya ada di dalam deskripsi, teman-teman langsung join saja. Dan teman-teman juga yang mau konsultasi telepon dengan saya, silakan saja menjadi member grup Telegram, request dengan admin yang ada dalam grup Telegram. Mungkin segitu aja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik.